hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
saya mengucapkan selamat beribadah buat pada hari ini bagi kita semua. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan untuk mengawali ibadah kita. Kita nyanyikan pujian kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, rasa takut akan Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup.
kemurahan-Mu dan menikmati kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, tiada arti dan tujuan, dan hanya menuju kepada kebinasaan dan tidak memiliki kehidupan. Kami merasakan Tuhan di hari-hari ini, di hari-hari mana Tuhan keadaan yang penuh dengan pahit getir, pencobaan, persoalan, bahkan bagaikan suasana padang gurun Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan keadaan seperti ini kami bisa mendekatkan diri kami, bisa memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyerahkan tubuh jiwa roh kami, hanya membawa hidup kami kepada Tuhan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Berikanlah kasih-Mu, kuasa roh-Mu, agar kami semakin setia, taat, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pada malam hari ini. Kami membawa hidup kami beribadah bersekutu kepadamu Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Tuntun Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Urapi kami Tuhan, seluruhnya Tuhan, terutama hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini Tuhan, baik memimpin pujian, memainkan musik, bahkan penaburan firman. Urapi dengan kasih-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan kami juga yang beribadah, yang hadir Tuhan juga Engkau urapi, Engkau yang campur tangan setiap pergumulan, persoalan, masalah, bahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau lepaskan, bebaskan, biar kami bisa Tuhan hidup merasakan kasih-Mu dan bisa memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita gairah Tuhan. Berkati puji-pujian kami, tuntun dari awal sampai akhir. Jangan sampai Tuhan ibadah kami kering tanpa arti, sia-sia dan tidak memiliki pengharapan. Tapi kami percaya ibadah kami mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan hadir memberkati dan memberikan kepastian dalam ibadah kami. Kuasa iblis setan roh jahat yang selalu mengganggu dan merintangi ibadah kami lewat kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan, kenajisan, roh bermain-main, pemberontakan, apapun segala kuasa-Mu, kami mengusir, menolak, mematakannya, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Engkau hadir memberkati, Kau campur tangan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Kami memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan sekali lagi selamat beribadah. Biarlah kasih karunia anugerah Tuhan dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Tiada lebih indah melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku letakkan, terkasih dalamku telah aku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Melayani Yesus, itu terlebih indah. Tiada lebih indah untuk melayani Yesus, walaupun sukar dan berat
jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Melayani Yesus, itu terlebih indah. Melayani Yesus, terlebih dari semua. Melayani Yesus, itu terlebih indah. Puji Tuhan, biarlah kita hari-hari ini sungguh-sungguh bisa hidup takut akan Tuhan dan bisa hidup melayani Tuhan, menjadi saksi kebenarannya Tuhan. Di situ kita mengalami kehidupan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan suasana surga, damai sejahtera tinggal di dalam kehidupan kita. Tiada lebih indah untuk melayani Tuhan, biarpun terkadang sukar, sulit, susah, dan banyak persoalan pencobaan yang kita hadapi. Ketika kita bisa melayani Tuhan sampai garis hidup kita, kita merasakan kelepasan, keajaiban, kedamaian, sampai kedamaian tertinggi. Kita bisa masuk hidup dalam suasana surga Yerusalem baru. Kita nyanyikan puji-pujian kita lagi kepada Tuhan. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasku, menimpa ke atasku, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Namanya berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh
bersungguh-sungguh lagi berseru, berdoa, datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan. Biarpun hanya sejauh doa, kalau kita berseru, ada mujizat yang terjadi kita rasakan. Asalkan kita berdoa, menyembah Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan, dengan penuh kesungguhan, kesetiaan, dan hidup hanya berserah mempercayakan diri semua kepada Tuhan. Biarpun sengsara, biarpun apapun yang hari-hari ini kita hadapi, penderitaan, cobaan, tapi kalau kita berseru taat kepada Tuhan, ada mukjizat terjadi kita rasakan di hari-hari ini. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Firman-Mu adalah pelita terang bagi setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu adalah tuntunan yang menuntun kami dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Firman-Mu juga Tuhan yang mengubahkan, memperbarui, menyucikan, melayakkan untuk kami bisa setia, taat, dan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pada hari ini Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Kami sudah datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami hidup mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu adalah gambaran kasih Tuhan yang membawa kami kepada kehidupan yang benar dan melakukan kehendak-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut akan Tuhan. Di mana Tuhan kami berada buat pada hari ini yang masih hidup dan diberikan kesempatan bisa menikmati kasih Tuhan selama kami di bumi. Biarlah kami semakin memiliki kasih yang sungguh-sungguh Tuhan kepada Tuhan, tidak jatuh dalam dosa-dosa, tapi bisa hidup dalam memuliakan Tuhan. Ampuni segala kelemahan, dosa, dan pelanggaran kami. Berikan roh-Mu agar kami bisa taat setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kepada-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci, mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas, dan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman-Mu, bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan urapi kami seluruhnya Tuhan, yang beribadah, yang mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan urapan yang sama, dengan kuat kuasa roh yang suci. Dapatkan kami Tuhan bisa mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampukan kami bisa mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Sehingga bukti nyata buat pada hari ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan yang mampu mengubahkan, mengarahkan, menuntun kami kepada hidup benar, hidup suci, bahkan sewaktu sempurna, mulia, sama seperti Engkau Tuhan ketika Engkau datang kedua kali dan menjemput kami di awan yang permai Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami juga tak sedikit pun Tuhan ragu, takut, bimbang, kecewa, dan putus asa Tuhan. Kami bisa mengulurkan kedua tangan kami, bukti penyerahan kami, bukti kami percaya, mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Ada mujizat yang terjadi. Kami merasakan Tuhan keajaiban itu Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami, mulai dalam nikah, buah nikah, ibadah, pelayanan keluarga, kesehatan,
bahkan usaha, pekerjaan masa depan, studi, bahkan lain-lainnya Tuhan, kami bisa menyerahkan pergumulan kami kepada Tuhan. Tuhan juga kami serahkan juga Tuhan detak jantung kami dan di kami serahkan kepadamu. Mati hidup kami milik Tuhan. Kami merasakan jaminan kepastian itu Tuhan di hari-hari ini ketika kami mencari dan mengandalkan namamu Tuhan. Kuasa iblis, setan, roh jahat yang selalu mengganggu, mudah merintangi dalam ibadah kami lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, roh pemberontakan, keangkuhan, apapun itu, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Seluruhnya Tuhan juga yang bersama dengan kami beribadah, hamba-hambamu, anak-anakmu, gereja-gerejamu, Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu firman pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruhnya Tuhan, anak-anakmu yang beribadah seperti Tuhan memberkati kami. Istimewanya Tuhan, kami yang beribadah hari ini juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Bahkan hambamu yang menyampaikan Tuhan, Engkau berkati. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia anugerah Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima. Masih 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan ini biarpun terus saya ulang-ulang, firman Tuhan ini biarpun terus temanya diulang-ulang, tetapi menjadi satu makna dan tujuan bagi kita semuanya yang beribadah, yaitu biarlah kita bisa hidup sama seperti Kristus Yesus yang telah memberikan kehidupannya, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk memberikan kehidupan yang baru bagi kehidupan kita, anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan setiap semua orang yang mencari Tuhan. Jadi tema ini cukup jelas bagi kita, di mana kita harus sungguh-sungguh lagi, semakin bergairah lagi, semakin semangat, setia hidup di dalam kepribadian Tuhan. Sebab Yesus memberikan ciptaan baru bagi anak-anaknya yang mau bersama dengan Dia. Tuhan memberikan ciptaan baru bagi kehidupan anak-anaknya yang mengasihi Dia. Lewat apa Tuhan memberikan ciptaan baru bagi kehidupan anak-anaknya? Tadi lewat korban Tuhan. Yesus memberikan korbannya, tubuhnya, untuk membawa kehidupan kita kembali kepada ciptaan yang baru. Bukan suasana kehidupan yang lama. Suasana di situ pahit getir, suasana di situ ketakutan, suasana di situ kekeringan, tidak ada kehidupan, suasana di mana juga kegelapan itu, hidup di dalam dosa, suka berbuat dosa, enjoy berbuat dosa, sampai tidak hidup di dalam kebenaran kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mau memberikan ciptaan baru bagi kita, mau memberikan kehidupan yang baru bagi kehidupan anak-anaknya. Oleh sebab itu anak-anaknya bagaimana? Ya, kita harus menerimanya itu, menerima yang diberikan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Kalau orang yang hidupnya ciptaan baru, pasti dia hidup dengan takut akan Tuhan. Kehidupan takut akan Tuhan itu ya tadi, tidak mau berbuat dosa, tidak lagi terikat dengan perbuatan-perbuatan yang lama. Inilah. Jadi juga orang yang hidup di dalam ciptaan baru takut akan Tuhan tidak juga suka mendengarkan suara asing, suara pengajaran palsu, pengajaran yang tidak benar, yang memutarbalikkan kebenaran pribadi Yesus dengan kebenaran hawa nafsu daging. Kebenaran dengan apa?
tidak mempercayai Yesus sebagai keselamatan. Nah, inilah kebenaran apa? Kebenaran yang tidak percaya bahwa Yesus yang akan tampil kedua kali, yang akan mengangkat gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang diputarbalikkan supaya manusia hanya hidup di bumi, tidak ada kebangkitan, hanya hidup di bumi dan hidup suka berbuat dosa dalam hawa nafsu dagingnya. Sebab tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan. Tidak ada suasana surga yang dikatakan, wah mati ya kembali hanya di bumi saja. Tidak ada kebangkitan. Seperti ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Ragi orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan. Tidak percaya tentang kehidupan kebenaran. Ya mati ya kembali ke tanah, ya rohnya ya tidak tahu. Ke surga, ke apa ya mungkinnya di bumi ini. Karena tidak percaya kebangkitan. Kalau orang sudah mati, dia bangkit hidup dalam kebenaran. Ya, kalau tidak ada kebangkitan, berarti manusia sama seperti binatang. Lebih apanya lagi daripada binatang. Lebih rusak daripada binatang. Kalau binatang mati ya dikuburkan masih apa. Ini manusia mati dikuburkan tapi rohnya tidak tahu kemana. Terkatung-katung lah mungkin rohnya. Hanya di bumi. Jadi manusia kalau tidak ada kebangkitan ya itu. Binatang buas, kita lihat buasnya seperti apa, ya lebih buas lagi manusia seperti binatang buas. Sebab tidak ada pengajaran tentang kebangkitan, tentang kebenaran, hidup dalam kebenaran. Mati ya mati. Cari selama hidup ini ya cari apa yang mau diinginkan, ya apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan. Ya dia mau lakukan perbuatan dosa, mau apa ya sudah. Kalau nggak ada kebangkitan ya sudah. Kalau nggak ada yang namanya kebenaran ya sudah. Lakukan saja ya sudah. Banyak sekarang. Apalagi gereja-gereja ajaran-ajaran sesat. Gereja-gereja sesat. Ini banyak. Apalagi juga pengajaran ragi orang Farisi. Boleh kawin cerai. Inilah ragi orang Farisi mengajarkan boleh kawin cerai. Yang penting ya ada surat cerainya. Sudah cerai. Kalau contohnya mau kawin lagi ya sudah disetujui, boleh. Inilah ragi yang merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi biarlah kita yang sudah hidup di dalam Kristus, kita hidup di dalam ciptaan baru, hidup baru. Hidup baru sama seperti Kristus. Semoga kita dapat mengerti. Jadi bagaimana kita menerima hidup baru itu? Kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Itulah lewat proses pembaharuan hidup. Proses pembaharuan hidup atau disebut juga dengan keubahan hidup. Jadi anak-anak Tuhan, selama hidup kita masih di bumi ini, yang sudah percaya kepada Sang Pencipta pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita harus selalu mengalami proses keubahan hidup, pembaruan hidup terus menerus dalam setiap kehidupan kita. Harus terus harus tinggal dalam kehidupan kita. Sebab selama kita hidup, kita harus berjuang sungguh-sungguh, tidak lagi bermain-main dalam pengenalan akan Tuhan. Yesus memberikan ciptaan baru bagi kehidupan anaknya. Bagi kita yang menerima, ya kita terus mengalami proses pembaruan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Bukan yang diberikan oleh manusia, diberikan oleh keadaan ekonomi, diberikan keadaan dalam kedudukan. Kalau contohnya kedudukan kita pandang, kita mengalami proses pembaruan hidup lewat kedudukan. Naik pangkat. Dulu saya kecil, dianggap orang sekarang naik pangkat. Bukan itu, jadi baru. Bukan sebatas hanya jasmani, tetapi hal yang rohani yang Tuhan berikan. Yaitu keubahan manusia darah daging menjadi manusia yang rohani. Sama mulia seperti Yesus Kristus. Inilah lewat proses pembaruan itu. Lewat proses pembaruan itu yang diberikan Tuhan. Pembaruan hidup yang diberikan Tuhan apa? Yaitu roh
Kudus. Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita diperbarui lewat kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah pribadi Tuhan yang sudah mati, bangkit naik ke surga dan memberikan Roh Kudusnya. Kita baca dulu Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pembaharuan yang Tuhan berikan dan kita harus menerima yaitu kuasa urapan Roh Kudus. Manusia darah dan daging tanpa urapan Roh Kudus tidak bisa takluk kepada hukum Allah, tidak bisa mengerjakan kehendak Allah, tetapi hidup di dalam hawa nafsu daging, perbuatan-perbuatan daging, dan hidup hanya menuju kebinasaan. Tidak bisa hidup dalam masuk kerajaan surga. Inilah Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak. Kita baca dulu Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Kita baca mulai dari ayat ke-4. Beginilah firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang yang hidup dalam urapan Roh Kudus, hidup di dalam roh, ada kehidupan. Ada kehidupan dan ada damai sejahtera. Jadi kita selama hidup di bumi manusia darah dan daging ini, biarlah kita mau menerima kasih Tuhan itu. Kehidupan baru itu, yaitu lewat urapan Roh Kudus. Roh Kudus harus tinggal di dalam kehidupan kita. Harus kita terima urapan Roh Kudus itu. Jangan kita tolak urapan Roh Kudus. Kalau kita tolak urapan Roh Kudus, kalau kita tolak Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, berarti manusia darah dan daging hanya hidup mengikuti keinginan-keinginan daging. Tidak lagi mengikuti keinginan kehendak perintah Tuhan. Sebab tadi keinginan daging hanya melakukan perbuatan-perbuatan daging. Tapi perbuatan roh adalah ada hidup dan ada damai sejahtera. Jadi kita harus memiliki kehidupan dan damai sejahtera itu bagi setiap kehidupan kita. Dari kita harus hidup di dalam urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus harus tercurah dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat mengerti. Semoga kita dapat mengerti. Dari mana kita menerima urapan Roh Kudus? Dari mana kita menerima urapan Roh Kudus? Yaitu dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dari Tuhan. Inilah dari mana kita menerima urapan Roh Kudusnya? Dari Tuhan. Kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Ini kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, Roh Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, maka kita sungguh-sungguh lagi. Inilah kalau kita hidup dalam firman Tuhan. Firman diterangkan oleh firman, ayat diterangkan oleh ayat, tidak lagi logika, tidak tafsiran. Dari mana kita menerima urapan Roh Kudus? Dari mana datangnya urapan Roh Kudus? Yaitu dari korban Kristus, pribadi Yesus yang mati
di kayu salib. Yang mati di kayu salib dan memberikan rohnya bagi kehidupan kita. Inilah rohnya tinggal di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya oleh dia dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu. Ia akan memuliakan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya. Dari mana kita menerima Roh Kudus? Yaitu lewat pribadi Yesus Kristus. Lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus yang tampil ke bumi. Dan juga dia mati. Dia bangkit di hari ketiga. Dan di hari ke-40-nya dia naik ke surga untuk memberikan roh kebenaran, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Lewat pribadi Yesus, tanpa ada korban Kristus, tanpa ada Yesus mati di kayu salib, tanpa ada Tuhan yang memberikan Roh Kudus, manusia darah dan daging, tidak ada kehidupan. Seperti manusia darah dan daging tadi, hanya hidup di dalam dosa, suka berbuat dosa, enjoy berbuat dosa, sampai tidak takut sama Tuhan. Kita lihat, dulu manusia diciptakan, permulaan Allah menciptakan kitab Kejadian. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, Tuhan ciptakan terus, sampai di hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia dari debu. Tetapi debu tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Debu tidak ada kehidupan. Tanah yang dibentuk tidak ada kehidupan. Tetapi Tuhan berikan roh. Jadilah hidup. Ada roh Allah yang diberikan bagi tanah yang diciptakan serupa dengan gambarnya. Diberikan nafas, ada hidup. Tetapi yang diciptakan Tuhan dirusak oleh dosa. Oleh dosa. Karena manusia mengikuti perintahnya, kehendaknya si ular. Tidak perintah kehendaknya Tuhan yang sudah Tuhan berikan mereka kebahagiaan. Sudah diciptakan seturut dengan gambarnya. Karena suara si ular yang membuat manusia tidak taat, mereka jatuh dalam dosa dan hidup dalam hawa nafsu dosa, keinginan dosa. Inilah. Sehingga roh Tuhan bukan yang tampil dalam kehidupannya, tetapi hawa nafsu dagingnya yang didorong dengan tadi ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran yang di luar firman. Jadi kehidupan yang lama itu jangan tinggal dalam kehidupan kita lagi. Ajaran-ajaran palsu, ajaran yang di luar firman, ajaran yang tidak sesuai kebenaran, gak usah kita dengarkan. Manusia darah dan daging, kalau kita mendengarkan itu tanpa urapan Roh Kudus, tidak ada kemampuan. Apalagi ada urapan Roh Kudus, ada kuasa Tuhan. Kalau kita sering dengarkan itu, suara yang di luar kebenaran, pasti sewaktu-waktu akan jatuh, akan berbuat dosa, akan melakukan dosa sampai tidak lagi takut akan Tuhan. Seperti tragedi Taman Eden, diciptakan manusia, diciptakan sama seperti dengan Allah dari debu yang tidak berbentuk, hanya tanah dibentuk, dan tidak punya gairah kehidupan, tapi diberikan nafas hidup, roh Allah, jadilah hidup. Tetapi karena mendengarkan suara yang di luar kebenaran, suara yang di luar ajaran Tuhan, manusia hidup dalam hawa nafsu dan berbuat dosa. Dan apa yang terjadi bagi kehidupan manusia? Manusia mengalami apa? Bukan mengalami kebahagiaan, mengalami kesengsaraan. Mengalami apa? Kepahitan. Mengalami apa? Kebencian. Mengalami apa? Suasana kutukan, bagaikan duri-duri. Tidak ada kehidupan.
Dulu manusia diciptakan itu, ditempatkan Taman Eden, bahagia. Sama mulia dengan Tuhan. Tapi karena ajaran yang tidak sesuai bersenada dengan suara Tuhan, ya didengarkan. Sewaktu-waktu dia diperdaya, dia dipikat, dia melakukan. Begitu juga kita, biarpun kita ikut Tuhan, cari Tuhan, muliakan Tuhan, dulu sudah benar, sudah sungguh-sungguh, sesuai Alkitab, melayani sesuai Alkitab, melayani sesuai firman. Tetapi karena suara asing yang memusatkan kepada hawa nafsu daging, memutarbalikkan kebenaran, dengar sekali. Oh, ada filter, ada urapan, ada Roh Kudus. Dengar 2 kali, dengar 3 kali. Sewaktu-waktu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berminggu-minggu, akan melakukan perbuatan dosa itu. Seperti tragedi Taman Eden. Ada, diberikan nafas hidup. Dulu nggak ada roh Tuhan, nggak hidup. Tapi ada roh Tuhan, hidup. Tetapi karena mendengarkan suara lain, mati. Kita juga, sekali saja pun mendengarkan suara lain, suara asing yang di luar dari pengajaran yang benar, akan mati. Sewaktu-waktu, tragedi Taman Eden sudah terjadi. Apalagi kita manusia yang selama hidup di bumi ini, yang belum punya kekuatan filter seperti Salomo, seperti Saul, seperti Daud, akan mati. Inilah, sehebat apapun kita, kalau mendengarkan suara nggak sesuai firman Tuhan, pengajaran yang benar, akan mati. Akan merasakan suasana seperti tragedi di Taman Eden. Akan. Yang merusak nikah. Inilah, nikah dirusak karena nggak dengar suara Tuhan. Semoga dapat kita mengerti. Terjadi kebencian, ya Hawa mempersalakan ular, Adam, suami mempersalahkan istri. Kebencian terjadi. Sampai kebenaran diri sendiri. Saling mempersalahkan berarti kebenaran sendiri akan terjadi. Kalau mendengarkan suara yang asing, pasti yang benar akan mencari kebenaran diri sendiri untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Diputar balik kebenaran firman Tuhan. Oh, nggak kayak gitu kali ikut Tuhan, Pak. Oh, nggak gitu kali dalam Tuhan, Pak. Oh, nggak kayak gitu. Diputar balikkan untuk mencari kebenaran diri sendiri lewat firman Tuhan. Tapi kita percaya hari-hari ini kita semakin sungguh-sungguh. Inilah. Sehingga terjadi lagi. Dari Adam dan Hawa terjadi ke anak Kain dan Habel. Dosa itu. Terjadi pembunuhan, kebencian. Sampai terjadi di zaman Nuh. 8 orang yang benar. Seluruh manusia di bumi enjoy berbuat dosa. Binasa. Sampai terus menerus. Tetapi Tuhan tidak rela. Supaya manusia itu tidak lagi hidupnya kepada hidupan yang lama. Terjadi seperti permulaan penciptaan Allah. Sehingga Allah tampil sebagai wujud manusia yang 100%. Yang tidak berdosa. Rela menjadi manusia berdosa. Untuk memberikan urapan Roh Kudusnya. Bagi setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang diberikan Tuhan bagi kehidupan kita. Sebab Roh Kudus yang diberikan Tuhan untuk memperbaharui kita dan diubahkan terus menerus untuk sama mulia dengan Tuhan. Inilah, Tuhan tidak rela. Tuhan memberikan urapan Roh Kudusnya. Inilah tadi di dalam ayat yang ke-13, roh kebenaran. Kita lompat di ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Lewat korban Kristus. Lewat kematian Tuhan, dia memberikan urapan Roh Kudusnya. Inilah. Lewat kematian Tuhan. Yesus mati memberikan penghibur, memberikan roh kebenaran, Roh Kudusnya bagi setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya? Itulah lewat korban Kristus. Lewat pribadi Yesus. Bagaimana
praktek bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Tadi Tuhan telah berikan korbannya, dia Tuhan berikan Roh Kudusnya. Bagaimana bagi kehidupan anak-anaknya yang sudah, saya mengenal Tuhan, saya percaya Tuhan, saya hidup di dalam Tuhan, saya segalanya untuk Tuhan. Bagaimana prakteknya? Yaitu kita harus menerima korbannya juga, mau menderita sama seperti Yesus. Inilah orang yang benar, yang ada pancaran urapan Roh Kudus. Ada Roh Tuhan tinggal dalam kehidupannya. Sebab Roh Kudus itu penghibur yang Tuhan berikan, roh kebenaran. Roh Kudus itu roh kebenaran. Kalau tanpa kebenaran Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak akan hidup dalam pembaruan, tidak akan berubah. Hanya nafsu daging, perbuatan daging. Galatia 5 ayat ke-19 itu, perbuatan daging, cabul, pencurian, pesta pora, keserakahan, penyembahan berhala akan terikat. Tapi Yesus tidak rela manusia itu berdosa, terus berdosa dan binasa. Seperti tragedi Taman Eden sudah disesatkan oleh ajaran palsu, ajaran sesat. Tuhan tampil sendiri, memberikan kekuatan bagi kehidupan anak Tuhan. Lewat dia mati, berkorban, memberikan roh penghibur, Roh Kudus, roh kebenaran. Bagi kita, bagi prakteknya, kita harus hidup. Prakteknya kita harus hidup sama seperti Kristus, yaitu rela, sengsara, menderita, memikul salibnya Tuhan. Harus sengsara, menderita, sama seperti Kristus menderita, menerima salibnya Tuhan, korban Kristus. Inilah harus kita terima prakteknya. Bukan kita, sudah Yesus rela mati sekali, kita menerima dengan sukacita. Tapi perbuatannya tidak sesuai dengan pikul salib, tidak sesuai dengan teladan salib. Hidup dalam hawa nafsu daging, berkata ada Roh Kudus. Setiap ibadah ada Roh Kudus, ada tanda lidah, ada tanda Roh Kudus. Tetapi perbuatannya gak mikul salib. Diperdaya oleh kelicikan si ular. Diperdaya oleh ajaran-ajaran yang membuat dia merasa benar sendiri. Kalau dia betul-betul ada urapan Roh Kudus, hidup di dalam korban Kristus, yaitu dia mau pikul salib. Tuhan mati memberikan Roh Kudus, roh penghibur, roh kebenaran bagi kita. Ya, kita harus menerima prakteknya, menerima salibnya Tuhan. Salibnya Tuhan. Menderita sama seperti Kristus Yesus. Harus menderita prakteknya. Inilah. Dari hari-hari ini kita harus menerima penderitaan Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan yang dibaratkan, kalau ikut Tuhan itu enak, bahagia. Tetapi kebahagiaan yang diberikan Tuhan itu bukan ketika, tidak ada kesengsaraan. Kesengsaraan itu yang memberikan kita kebahagiaan. Kalau yang enak-enak untuk daging, itu tidak ada kebahagiaan. Tetapi kalau kita sengsara sesuai firman Tuhan, itu ada kebahagiaan yang diberikan Tuhan. Jadi kita harus menderita dan korban Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Ini prakteknya. Prakteknya. Harus menerima korban Kristus. Hidup di dalam korban Kristus. Jadi anak-anak Tuhan menerima salib Tuhan. Menerima salib Tuhan itu juga bukan kita harus bikin ritual seperti setiap merayakan Paskah. Harus disalibkan. Juga dipandang juga salibnya Tuhan, di tembok, dipandang juga, itu bukan sebatas itu. Kalau kita hanya melihat, ketika Paskah ada filmnya, ada seperti drama apanya, kita menangis gitu, bukan seperti itu. Ya kalau seperti itu kita mengingat tentang bagus, tetapi di dalam seluruhnya itu kita harus menderita sesuai korban Kristus, yaitu ketika kita yaitu mau hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Inilah prakteknya. Hidup di dalam kebenaran. Korban Kristus. Ayo. Semoga kita dapat mengerti. Bukti orang yang hidup dalam korban Kristus. Buktinya orang yang hidup di dalam korban Kristus, salib Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita dan Roh Kudus ada
tinggal di dalam pribadinya. Yang pertama, 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-1. Beginilah firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi orang yang hidup dalam korban Kristus, prakteknya itu adalah dia mau menderita, yaitu berhenti berbuat dosa. Tidak lagi senang untuk berbuat dosa, tapi berhenti, stop, tinggalkan dosa, kembali ke jalan Tuhan. Tidak lagi senang dia berbuat dosa. Maaf, dosa itu jadi kejijikan. Jijik dia untuk melakukan dosa. Sebab dia sudah hidup dalam korban Kristus. Hidup di dalam Tuhan. Buktinya ini. Orang buktinya hidup dalam korban Kristus, yaitu dia mau menderita, berhenti berbuat dosa. Tidak suka melakukan dosa, tidak suka hidup dalam dosa, tidak enjoy berbuat dosa, tapi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ini buktinya, berhentilah berbuat dosa. Mungkin narkoba, pesta pora, berjudi, berzina, mencuri. Apa dosa-dosa yang terikat? Janganlah terikat lagi. Berhentilah. Kalau kita berhenti berbuat dosa, itu sudah menderita. Karena daging selalu dikuasai oleh dosa. Karena ada Roh Kudus yang Tuhan berikan, sehingga kita dituntun kepada kebenaran. Yang membuat kita takluk kepada perbuatan dosa, ditaklukkan dengan Roh Kudus. Dan kita takluk kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan keinginan daging. Jadi berhenti berbuat dosa ini ada korban, ada salib Tuhan, ada pribadi Tuhan, ada Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu kebenaran. Kalau dia roh benar dalam kehidupannya, ya pasti berhentilah berbuat dosa. Di kerjaan tidak mau dia korupsi. Di kerjaan tidak mau dia melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam kedisiplinan dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan dia tidak menyeleweng dan suka-suka hati membuat peraturan. Di dalam pekerjaan dia tidak ada roh kebencian, kedengkian, dan lain-lain. Nah itu kalau ada kebenaran, ada Roh Kudus. Di dalam nikah juga tidak ada lagi kebencian, kebohongan. Tidak ada lagi hal-hal ya perselingkuhan, kenajisan. Inilah kalau ada Roh Kudus, roh kebenaran, dia menderita. Kalau dia mau menderita terhadap dosa yang mengikat kehidupannya dalam dia jauh dari Tuhan, pasti dia ada Roh Kudus. Tapi kalau dia terikat, gak ada Roh Tuhan. Undur Roh Tuhan itu, berduka Roh Tuhan itu. Menjadi duka Roh Kudus itu dalam kehidupannya. Biarpun dia berbahasa lidah dalam ibadah, hanya berpura-pura. Ini firman Tuhan. Kalau ada Roh Kudus dia, hargai korban Kristus, pasti dia bisa hidup dalam kebenaran. Biarpun ya, aku jatuh hari ini, tapi dia akui, dia kembali. Ada roh kebenaran, ada roh penghibur, ada Roh Kudus, ada damai sejahtera. Kalau contohnya dia berbuat dosa, melakukan dosa, tidak ada kedamaian. Selalu dihantui rasa takut, rasa kecewa, pahit getir akan selalu ada. Karena dia tidak damai. Karena dosa yang membuat dia tidak damai, tidak benar, tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau dia benar-benar, biarpun itu sulit, nanti ada hukuman ada. Tapi kalau dia benar mengakui segala dosa dan tidak menyimpan dosa, biarpun dia anggap orang bodoh kau, terserah. Tapi Tuhan memberikan semuanya itu, kedamaian itu, berkat itu, sampai kebenaran. Sama seperti Yesus, tidak akan kulakukan berbuat dosa. Inilah banyak sekarang anak-anak Tuhan. Dulu dia gebu-gebu, tapi karena pengajaran yang asing, dengan pengajaran hawa nafsu daging, perbuatan daging, wah ngapain kau cari Tuhan? Apa yang kau dapatkan? Wah sini ayo pesta narkoba, pesta seks, minum-minuman keras. Wah ngapain Tuhan itu selalu terus setiap hari, gak ada gunanya. Ini kita jual narkoba, jual diri, bermain judi, korupsi, dan lain-lain. Kalau sudah kita terikat dengan pengajaran seperti ini, tidak lagi hidup dalam kebenaran, tidak ada guna. Kehidupan kita hanya hidup dalam hawa nafsu daging.
Tapi kalau kita benar ada roh Tuhan, apapun daya tarik dalam kehidupan manusia darah dan daging mengajak kita kepada dosa. Mungkin daya tarik gravitasi bumi yang membawa kita kepada perbuatan dosa. Mungkin kecerdikan setan, kecerdikan iblis yang memutar balik kebenaran untuk melakukan dosa. Kita tidak akan sedikit pun melakukan dosa. Inilah prakteknya. Berhenti berbuat dosa sama dengan takut akan Tuhan. Dalam nikah, takutlah akan Tuhan. Anak orang tua anak, istri suami istri, takutlah akan Tuhan. Berhentilah kalau ada yang sesuai tidak kebenaran. Berhenti, stop. Jangan dipertahankan egois, kebencian, dendam, kepahitan. Apa? Jangan lagi ketidakjujuran dalam keuangan. Dalam ranjang, dalam apa? Janganlah, jujurlah. Tidak ada perselingkuhan, hal-hal yang najis dalam nikah. Anak orang tua juga harus jujur. Anak orang tua anak harus ada kejujuran. Tidak ada menyembunyikan hal-hal yang di luar kebenaran. Kalau ada salah, minta ampun. Akui kepada Tuhan, akui kepada sesama. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam seluruh aktivitas kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, usaha kita, kuliah kita, studi kita harus benar. Kalau ada kebenaran, di situ ada Roh Kudus, Roh kemuliaan. Itu kita sama dengan hidup di dalam salib Tuhan, korban Kristus. Inilah prakteknya. Harus menderita. Buktinya harus berhenti berbuat dosa. Harus berhenti berbuat dosa. Sama dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan juga menjauhi kejahatan. Membuang segala dosa. Amsal pasal yang ke-13. Amsal pasal yang ke-8 ayat ke-13. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Harus takut akan Tuhan. Ayat yang ke-13. Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Bencilah segala kejahatan. Pikiran jahat, pandangan jahat, mulut jahat, tingkah laku jahat, dan jahat-jahat. Bencilah. Aku benci kepada kesombongan. Jangan lagi sombong. Tidak sombong lagi. Inilah. Kecongkakan tidak congkak lagi. Tingkah laku yang jahat, dan mulut tipu muslihat, dusta. Tidak ada lagi terikat dengan dosa-dosa ini. Takut akan Tuhan ini. Dan apa yang jahat-jahat. Jangan lagi terikat. Ini orang yang buktinya hidup dalam korban Kristus. Ini orang prakteknya hidup menderita sama seperti Kristus. Dia berhenti berbuat dosa. Kalau dia berhenti berbuat dosa, hasilnya itu tadi damai. Akan ada damai. Karena dosa manusia tidak damai seperti di Taman Eden. Dulu manusia diciptakan itu damai, nikahnya damai. Kesatuan nikahnya damai, suami istri damai. Berkatnya luar biasa, semua bisa dimakan. Hanya satu yang dilarang, tapi dari banyaknya buah, satu yang dilarang. Kok bisa dikerjakan yang satu ini? Karena mendengarkan suara asing. Begitu banyak buah, mungkin buah apel ada 1 kilo dengan satu buah apel yang agak menarik warnanya aja padahal sudah diberikan kenikmatan sama Tuhan. Hanya mendengarkan suara di luar kebenaran akan dilakukan dosa. Begitu juga kita janganlah suka mendengarkan suara di luar kebenaran. Di luar firman. Apalagi gosip-gosip, hinaan orang. Perkataan yang gak jelas, tidak dipertanggungjawabkan. Kejelekan-kejelekan yang tidak dipertanggungjawabkan. Hanya melihat orang saja, dirinya nggak dilihat, seperti Farisi yang didengar, orang Saduki yang didengar, ahli-ahli Taurat yang didengar, sehingga dirinya sendiri tidak dilihatnya. Masih ada celah, cacat, dan dosa-dosa. Oleh sebab itu, kita harus benar berhenti berbuat dosa. Supaya ada kebahagiaan, supaya ada kebenaran Tuhan. Jadi buktinya itu berhenti berbuat dosa. Kalau kita berhenti berbuat dosa, ada kebenaran. Roh Tuhan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Inilah buktinya. Semoga kita dapat mengerti. Bukti yang pertama, orang yang menderita. Menderita karena berhenti
berbuat dosa. Inilah orang ada Roh Kudus, ada urapan Tuhan. Yang kedua, buktinya bagaimana orang yang menderita sama seperti Kristus dan urapan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Yang kedua, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan ke-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapatkan dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh gembira dan bersukacita pada waktunya menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Roh Kudus ada padamu. Jadi yang pertama tadi, kalau ada Roh Kudus itu prakteknya kita harus menderita dalam kehidupan Yesus Kristus, menderita sama seperti Yesus. Buktinya berhenti berbuat dosa. Kalau kita menghargai korban Kristus prakteknya, buktinya kita berhenti berbuat dosa. Bukti yang kedua, kita menderita karena perbuatan kebenaran. Kita sudah benar menderita, yaitu sudah ada Roh Kudus. Jangan kita balas lagi dengan yang jahat. Kita sudah benar difitnah, diolok, jangan kita balas. Biar bagaimanapun orang berkata sama kita, itu ada Roh Kudus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau kita sudah benar, biarpun orang terus jahat sama kita, kita balas dengan kebenaran, dengan kebaikan kita. Ini ada roh kemuliaan, ada Roh Kudus. Inilah bukti yang kedua. Ini bukti yang kedua. Jadi kita semakin mengerti firman, semakin dipraktekkan. Bukan semakin mengerti firman, tahu firman, tapi nggak dipraktekkan. Sehingga apa? Wah, bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan usaha kita, tapi dengan iman kepada Yesus. Iman itu dari mana timbulnya? Dari mendengar firman Tuhan. Jadi setiap kita mendengar firman Tuhan, mendengar firman Kristus, sama dengan kita mau melakukan kehendak Tuhan. Dengan bagaimana melakukan kehendak Tuhan? Ya, dengan perbuatan kita. Tadi Yesus sudah mati di kayu salib, memberikan penghibur roh kebenaran. Praktek kita bagaimana? Kita juga mau menderita, menerima korban Kristus, salib Tuhan. Buktinya bagaimana orang yang hidup dalam salib, korban Kristus, dan kita mau menderita sama seperti Kristus, yaitu berhentilah berbuat dosa. Tinggalkanlah segala perbuatan dosa. Tidak suka melakukan dosa. Ini kalau ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan. Kalau ada Roh Kudus, Roh Tuhan pasti berkemenangan. Menang. Seperti raja. Raja yang selalu diurapi seperti Saul. Ketika diurapi, ada Roh Tuhan, Roh Kudus. Ininya urapan itu berbicara Roh Kudus. Ketika Saul ada urapan, seluruh musuh menang. Tetapi kalau ketika Saul tidak taat, Roh Kudus undur, kalah. Inilah. Jadi kalau ada orang urapan Roh Kudus, ada pribadi Tuhan, ada roh kemuliaan Tuhan, roh penghibur, roh kebenaran, pasti dia menang atas segala dosa. Berhenti berbuat dosa, menang atas segala cobaan, menang segala pergumulan, menang atas segala dosa yang mengikat tubuh jiwa rohnya. Menang. Pandangan, dulu pandangannya suka menonton video yang gak benar, pandangannya melihat yang tidak benar. Menang. Berhenti aku dari situ. Dulu pecandu narkoba sudah berlarut-larut. Menang. Berhenti dari situ. Yang kedua, menderita karena kebenaran. Sudah benar kita mengalami penderitaan lagi. Difitnah, merasa benar sendiri, dia ini sok benar. Sudah biar. Mau dibilang merasa benar sendiri, sok benar, sudah biar. Karena orang yang hidup dalam kebenaran pasti diolok. Seperti Nuh. Sudah benar diolok. Kalau contohnya Nuh dibaratkan didengarkan suara yang sumbang, yang asing itu. Iya, betul juga kata kawan-kawanku. Betul juga kata tetanggaku. Betul juga kata kawan-kawanku ini. Betul juga kata manusia-manusia ini. Mana mungkin air bah ini setinggi ini datang. Berapa lama ku tunggu? Untuk apa bikin baterang? Kalau didengarnya mungkin. Ya mungkin gak selamat Nuh. Jadi begitu juga. Bukti yang kedua, kita menderita karena kebenaran.
Tadi menderita karena dosa, ini menderita karena kebenaran. Sudah benar menderita, ya bagus. Sebab dikatakan ada roh kemuliaan, ada roh kudus. Inilah ada roh Tuhan. Kalau menderita karena kebenaran, ada roh Tuhan kita di dalam pekerjaan. Mungkin ada keuntungan, ayo korupsi, ada keuntungan berjuta-juta. Saya tidak maulah korupsi Pak, karena saya mau benar. Sudah biar, nanti gajimu nggak naik. Sudah Pak, biar. Daripada aku melakukan dosa lebih dari juta-jutaan, aku nggak masuk kerajaan surga, mau kemana? Itu yang benar, itu ada roh kudus. Tapi dengan tawaran, ayo korupsi. Ukuran korupsinya ini kita 1 miliar, nanti kita bagi 3. Sudah, iya kita lakukan aja. Ini gak ada roh kudus. Apalagi di dalam kaum muda berbicara di dalam gereja, berbahasa lidah, tandanya ada roh kudus bergebu-gebu. Tapi dalam pacaran hal yang najis, itu belum ada roh kudus, belum ada roh Tuhan. Kalau ada roh Tuhan, sudah benar dia, ada pun godaan, tantangan, rintangan yang mau menghadapi dia. Mungkin keuntungan. Ya keuntungan, kalau orang yang berbuat dosa itu pasti keuntungan. Kenapa dilakukannya? Karena keuntungan. Maaf cakap, orang yang berbuat zina, kaum muda yang berbuat zina, kenapa dilakukan? Karena keuntungan. Lahir di luar nikah, kenapa dilakukan? Karena keuntungan. Untuk nafsu dagingnya, bukan keuntungan untuk Tuhan. Semoga kita dapat mengerti kalau pengajaran firman yang didengarkan sesuai Alkitab, pasti kita senang. Tapi kalau di luar Alkitab, saya tidak senang, kita pun tidak senang. Tetapi banyak orang yang mengikuti ke sana, yang hanya hidup mengikuti hawa nafsu dagingnya. Semoga kita dapat mengerti. Ini menderita karena kebenaran. Dalam apa wujudnya? Dalam ibadah. Sudah pulang kuliah, pulang kerja, pulang di dalam usaha, pulang dalam bisnisnya, disuruh lagi dia ibadah. Itu menderita untuk kebenaran. Seperti ini juga kita beribadah untuk kebenaran. Seperti saya juga menyampaikan firman Tuhan terus live, terus menerus ibadah, ya menderita karena untuk kebenaran menyampaikan firman. Kalau menderita untuk dosa kita, begitu enaknya. Kalau untuk Tuhan kita nggak mau menderita, beribadah tidak mau, menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak mau, menjadi saksi tidak mau, melakukan firman tidak mau, ya. Berbicara, Yesus juru selamat, bukan dengan perbuatan Pak. Ya, perbuatan bagaimana? Bukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu bagaimana? Yang dimaksud dengan perbuatan baik itu bukan dengan hasil usahamu. Perbuatan baik kamu melakukan kehendak Tuhan, tapi dengan iman. Iman itu bagaimana? Iman itu kebenaran. Firman, iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Kalau perbuatan baik itu bagaimana? Ya, ketika kita tidak diisi kebenaran, melakukan perbuatan baik untuk menutupi segala dosanya. Contoh, mencuri, datang ibadah, kasih perpuluhan. Itu perbuatan baik, tapi tidak ada kebenaran. Tidak ada iman kepada Tuhan. Tapi kalau ada iman kepada Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan. Dia lakukan perbuatan kehendak Tuhan. Dia praktekkan. Bukan kita berusaha untuk yang usaha yang di luar iman. Itulah yang dimaksud firman itu. Iman itu apa? Mendengarkan firman. Bukan hasil usahamu. Usaha bagaimana? Menutupi segala dosa dengan perbuatannya. Itu usaha. Dengan kebaikannya. Beda, makanya perbuatan baik dengan benar beda. Kalau dia benar, pasti yang baik itu pasti tahu dilakukannya. Kalau baik belum tentu benar. Belum ada iman. Jadi iman itu sama dengan kebenaran. Banyak, bukan dengan perbuatan Pak. Bapak sok merasa benar. Bukan merasa benar. Karena iman timbul dari mana? Dari mendengar firman. Kalau kita mendengarkan firman, haruskah kita usaha namanya mempraktekkan itu? Iya, berusaha. Semoga kita dapat mengerti. Banyak diputar balik kebenaran. Itulah kalau tidak sesuai dengan kebenaran. Makanya kita dengarkan firman, ayat menerangkan ayat. Kita berdoa supaya diurapi Roh Kudus yang menyampaikan dalam urapan. Kalau sama-sama diurapi, kita mengerti firman dan kita bisa mempraktekkan firman. Tidak sulit. Inilah menderita karena kebenaran. Dimanapun kita berada dalam pekerjaan, menderita untuk kebenaran. Jangan, kalau ada tawaran korupsi, mungkin tawaran itu bisa di PHK kita, bisa tidak naik jabatan, bisa apalah. Kalau itu salah, janganlah. Seperti Yusuf ketika berhadapan dengan istri Potifar.
Kalau dia hidup dalam nafsu dagingnya, tidak takut akan Tuhan, sudah benar Yusuf. Kalau dia contohnya tidak mau sengsara karena seperti Yesus, sudah ada tawaran untuk berzina. Kalau dia dilakukan itu, mungkin tidak ada orang yang seperti Yusuf. Inilah yang sampai sekarang kita selalu khotbahkan, wah Yusuf orangnya kuat, orangnya jujur, orangnya taat, dia diangkat jadi menteri, perdana menteri, dia bebas dari dosa zina. Kalau contohnya dia jatuh itu mungkin nggak ada cerita Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Inilah sudah benar, ada tawaran nggak mau. Seperti Sadrak Mesah Abednego. Sudah benar. Dibikin patung sama Raja Nebukadnezar. Banyak orang-orang yang membilang, Raja dia gak mau menyembah. Dia gak mau menyembah. Sadrak Mesah Abednego ya santai-santai wae. Mau di apa kalian ngomong ya. Kalau contohnya Sadrak Mesah Abednego didengarkannya. Oh ya mati kita 7 perapian ini menyala-nyala. Kalau contohnya kita gak sembah ini kita mati gimana. Kalau didengarkannya suara asing. Suara-suara orang, suara pribadinya, suara dagingnya. Mungkin gak ada lagi cerita seperti Sadrak Mesah Abednego. Orang yang takut akan Tuhan. Sampai dikatakan Sadrak Mesah Abednego, biarpun Raja, Tuhan Allahku tidak menolong aku. Biarpun Raja, Tuhan Allahku tidak menolong aku sedikit pun. Aku sama sekali tidak menyembah engkau. Gak menyembah patung itu. Biarpun Tuhan gak menolong aku. Karena itu dilarang sesuai perintah. Dilakukan. Diusahakan. Makanya banyak orang, bukan hasil usahamu Pak. Gini. Beda usaha yang baik itu dengan kebenaran. Makanya kalau nggak ngerti firman, makan diputar balik. Kalau nggak dibaca firman, nggak dalam urapan, akan diputar balik. Sehingga ya, datang ibadah, Yesus memberkati. Memang betul. Tapi habis ibadah pulang, ya lakukan dosa, hidup dalam dosa. Tidak. Oh iya. Inilah triknya setan. Dituduh bukan usahamu. Ya, kalau benar kita lakukan, kita berusaha. Kalau usaha yang nggak benar dengan perbuatan baik, itu bukan dari Tuhan. Tadi contohnya, ya mencuri, menjual narkoba, korupsi, tapi beri perpuluhan, beri janji iman, menolong sesama manusia, memberi kepada Tuhan. Hanya sebatas jasmani dipandang orang dilihat dermawan baik, tetapi kehendak Tuhan gagal. Itu usaha, tapi nggak ada kebenaran. Itu yang baik, tapi nggak ada kebenaran. Tapi kalau ada iman, dengan iman kepada Tuhan lewat mendengarkan firman, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mendengar firman dia benar-benar, dia pasti mempraktekkan itu. Dia berusaha untuk melakukan benar itu. Beda dengan perbuatan baik. Makanya kalau gak benar janganlah. Gak ada guna. Banyak orang diputar balik dengan bukan usaha baik. Kok kita melakukan kebenaran kok usaha baik dibilang? Beda. Kalau benar ya berusaha untuk benar. Baik itu tadi contohnya. Menjual narkoba, maaf cakap, jual diri, pencuri, narkoba, korupsi, beri sama Tuhan. Itu baik. Tetapi belum tentu benar. Belum ada iman. Iman sama dengan kebenaran. Jangan diputar balikkan. Jangan disesatkan. Jadi kita dengarkan firman sesuai Alkitab. Bagi kita sekarang ini, saya menyampaikan firman. Ya, saya juga edit. Saya masukkan ke YouTube. Siaran langsung seperti ini. Ya, tonton. Dengarkan firman. Sesuai firman. Inilah sesuai firman. Jadi menderita karena kebenaran. Di situ ada roh kemuliaan. Jadi Roh Kudus yang harus kita terima. Tadi saya ambil temanya 2 Korintus 5 ayat ke-17 tentang ciptaan baru. Bagaimana lewat ciptaan baru kita rasakan? Yaitu lewat pembaruan hidup. Proses pembaruan itu lewat Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus datang? Lewat korban Kristus mati di kayu salib. Tuhan berikan roh penghibur. Prakteknya, kita harus korban Kristus juga kita terima. Kita harus menderita. Salib seperti Kristus. Buktinya berhenti berbuat dosa. Bukti yang kedua, hidup dalam kebenaran. Menderita karena kebenaran. Ayolah.
menderitalah karena kebenaran. Di dalam kuliah juga menderitalah karena kebenaran. Orang ujian, kita benar-benar ujian tapi tidak nyontek, itu kebenaran. Dalam nikah juga kebenaran, jujur dalam menata keuangan, jujur dalam ranjang, biarpun banyak godaan. Mungkin di dalam kantor banyak godaan untuk supaya selingkuh, supaya apa, menderita. Biarpun contohnya sulit dalam nikah, ada terjadi bentrokan sedikit, ya tetap menderita untuk kebenaran. Dalam pelayanan juga, dalam ibadah, pulang kerja, pulang kuliah, pulang dalam usaha, pulang dalam bisnis, menderita lagi untuk beribadah. Itu menderita untuk kebenaran. Berusaha, berlomba-lomba. Bukan itu perbuatan baik. Beda perbuatan baik. Perbuatan baik tadi itu kita perbuatan kebenaran. Berusaha untuk benar. Kalau kita menderita karena kebenaran, yang jahat orang, membenci orang, memfitnah kita, kita tidak balas dengan kejahatan, tapi balas dengan kebenaran, dengan kebaikan. Itu menderita. Jangan kita, orang sudah benci kita, terus dibenci, difitnah kita. Sudah tahu kita benar, dipitnah. Sudah, biar terserah. Kalau istilahnya ada itu nyanyian, lo ngomongi gua bodoh amat. Nah, menderita sudah, gua bodoh amat, ya saya doakan kamu. Saya nggak mau balas kejahatan, ya saya doakan kamu. Sudah, saya lakukan yang baik buatmu. Sudah, biar Tuhan. Menderita, jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan. Apa wujudnya? Apalagi suami tidak berlaku kasar sama istri tidak berlaku kasar sama suami, orang tua sama anak, anak sama orang tua. Sudah, menderitalah untuk kebenaran. Kalau sudah menderita, berhenti berbuat dosa, menderita karena kebenaran. Dikatakan di sini ada roh kemuliaan, ada Roh Kudus tampil dalam kehidupan kita. Kalau ada Roh Kudus tampil dalam kehidupan kita, ya semua masalah diselesaikan. Masalah diselesaikan. Kalau ada roh Tuhan sama kita, ya masalah selesai semua. Karena dosa masalah banyak. Karena dosa masalah banyak, ketakutan, kecewa, putus asa, tidak ada kedamaian. Tapi karena benar, biarpun belum nampak wujudnya, benar, pasti bahagia. Secara jasmani saja, peraturan pemerintah kita langgar. Kalau Alkitab mengatakan patuhilah pemerintah-pemerintahmu. Inilah. Kalau program pemerintah saja kita langgar, ada damai? Enggak ada damai. Menderita. Nanti ikut sidang. Belum lagi uang, dendanya lagi, belum lagi ngurus ini, menderita. Tapi kalau kita ikuti peraturan, kita patuhi peraturan sesuai dengan kebenaran, pasti nggak akan menderita, hidup damai sejahtera. Begitu juga dalam pribadi melakukan kehendak Tuhan. Yesus sudah mati, kok kita merasa Yesus sudah mati, kita olok-olok korbannya. Seperti orang-orang yang mengikut Tuhan, 2 ikan 5 roti. Terjadi mujizat, sakit sembuh, terjadi mujizat. Apa lagi? Orang lumpuh berjalan. Semua terjadi, diberikan Tuhan. Ketika Yesus menderita kayu salib, banyak yang tinggalkan. Ketika Yesus memberitakan tentang salib, tentang korban, banyak tinggalkan. Hanya Yesus satu. Beda yang dua itu belum pengikut Tuhan. Ketika Yesus Kristus mau mati, ada orang dari Arimatea yang jahat, yang najis, yang kotor, yang belum mengenal Tuhan. Tetapi untunglah dari 2 penjahat, satu bisa mengakui kepada Tuhan, yang lain satu lagi mengolok. Kalau kau raja, ya ayo bebaskan kami. Tapi satu lagi, ingatlah aku. Jadi pengikutan akan Tuhan itu 50-50. Selama kita hidup di bumi ini, ya 50-50. Bukan 100%. 50-50. Kalau kita benar ikut Tuhan, ada peningkatan. Terus. Selama hidup. Jadi pertahankan. Berjuang untuk berusaha benar. Ini berusaha perbuatan baik dengan perbuatan baik kita beda. Diputar balik. Kita berusaha untuk benar. Baik itu ya belum tentu benar. Jadi saya bilang sekali lagi, saya ulang-ulangi firman Tuhan ini. Ketika mencuri diberikan perpuluhan, janji iman, bangun gereja, berikan sesama. Baik memang, tapi gak benar. Kalau kita benar, tingkatkan, berusaha untuk melakukan yang benar. Sesuai kebenaran.
Jangan mencuri, ya jangan mencuri lagi. Jangan korupsi. Jangan minuman keras, ya jangan minum keras. Kalau contohnya kita bilang perbuatan baik Pak, nggak bisa Pak membuang segala dosa itu Pak, minuman keras Pak. Dengan bukan usaha kita baik Pak untuk membuang itu. Ya, diputar balik. Itulah kecerdikan setan si ular. Sama dengan orang isap narkoba, nggak bisa Pak berusaha dengan baik Pak untuk membuang narkoba. Padahal itu harus kita stop, berusaha untuk benar. Jadi semoga lah jadi kita sebelum mendengarkan firman, beribadah ini, ya sungguh-sungguhlah ibadah, berdoa. Sungguh-sungguhlah. Minta Tuhan, doakan juga saya menyampaikan, Tuhan berkatilah om itu, berkati bapak itu, berkati abang itu, supaya terus memberikan arahan, kebenaran, urapan yang benar. Semoga kami bisa tertuntun, bisa mengerti firman. Inilah yang benar. Kalau yang benar pasti secara jasmani hukum pemerintah kita langgar, pasti kita selalu ketakutan. Coba kita bilang, berlalu lintas, lampu merah, kuning, hijau, lampu merah stop. Kita bilang, dalam nama Yesus, dengan iman, dilakukan usaha. Saya terobos ini, karena saya waktu genting, saya terobos lampu merah. Dalam nama Yesus Tuhan lindungi. Memang selamat. Kalau ada contohnya bus masuk, mau kemana rohnya? Memang selamat dia, untung ada yang bus masuk. Coba bus masuk, tertabrak. Dengan iman katanya. Waduh, usahanya. Itulah yang gak benar. Usaha dengan tidak benar. Perbuatannya ya baik, karena menolong orang katanya. Inilah. Ayo. Jangan semakin kita dibutahkan dengan ilah-ilah zaman, dengan suara-suara asing, suara-suara yang tidak kebenaran firman Tuhan. Inilah. Jadi kalau orang beriman itu kebenaran. Kebenaran iman timbul dari mendengar firman. Dari kalau kita mendengarkan firman, ya kita ngerti firman, praktek firman. Ayo. Semoga kita dapat mengerti. Ini buktinya. Menderita berhenti berbuat dosa, menderita karena kebenaran. Kalau ini kita lakukan, ada mujizat, ada penyelesaian, ada kasih Tuhan. Sadrak Mesabet Abednego, ketika dia dimasukkan ke perapian, ada mujizat, ada pemeliharaan Tuhan. Dia dilindungi dari perapian itu. Satu pun gak ada, cacat pun satu pun tidak ada yang dia rasakan. Sudah api 7 kali lipat, sempurna mungkin. Api itu, angka 7 itu angka sempurna. Sempurna panasnya. Sekali masuk sudah habis tubuhnya. Tetapi ada perlindungan Tuhan. Makanya kalau kita benar menderita sesuai firman, ada Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tidak pernah orang benar meminta-minta roti sampai anak cucunya, hasilnya lagi. Kita baca dulu Mazmur pasal yang ke-37. Nggak pernah orang benar meminta-minta roti, dibiarkan Tuhan. Dilindungi orang benar. Kalau benar-benar kita dalam korban Kristus, benar-benar dalam salib Tuhan. Inilah Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tidak pernah jadi berkat sampai anak cucunya. Dulu kita muda, mungkin yang hari ini ada orang tua yang beribadah, mungkin masih anak muda ya. Saya masih anak muda, belum menikah ya. Sekarang saya muda, mungkin nanti saya menikah, saya punya anak, sampai saya punya cucu. Tidak pernah kalau kita benar meminta-minta anak cucu kita. Selalu diberkati, selalu memiliki belas kasihan. Belas kasihan bagaimana? Kita bisa memberi, kita bisa memberi pinjaman tanpa ada rimba. Bukan lagi memberikan pinjaman, bisa memberi tanpa dipinjam. Inilah kalau benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ini kalau benar. Bukan lagi kita memberi pinjaman tanpa ada rimba, tanpa ada pun satu tuntutan yang kita minta dari orang yang kita beri. Memberi kepada Tuhan bisa perpuluhan, ucapan syukur, janji iman. Bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan tanpa ada riba, mungkin memberi pinjamannya. Tanpa kita pun bukan lagi meminjam, bisa memberi
Dengan tulus, dengan takut akan Tuhan, dengan tanpa ada imbalan. Sampai anak cucu ini sama dengan kekayaan yang tidak dapat dikuasai oleh kedudukan, kepandaian, kekayaan, dan lain-lain. Inilah. Tidak dapat dipengaruhi. Ini kekayaan yang sungguh luar biasa sampai turun-temurun. Bukan karena kekayaannya sampai 7 turunan. Kekayaannya sampai 10 keturunan. Bukan. Maaf, 1000 kali maaf. Banyak orang kaya butuh anak. Udah dikasih anak belum tentu cucunya ada. Kemana? Sampai ke 7 turunan? Tidak. Maaf, 1000 kali maaf, semuanya itu keajaiban dari Tuhan. Kehendak Tuhan. Jadi melakukanlah kehendak Tuhan. Itulah yang benar-benar sampai 7 keturunan. Tapi saya berdoa. Sebelum 7 keturunan pun ya saya berdoa. Tuhan, kalau kau datang kedua kali, biarlah aku memiliki iman yang sungguh-sungguh di bumi ini. Selalu hidup di dalam Tuhan. Inilah. Mungkin dia belum sampai 7 keturunan. Mungkin dia belum sampai nanti saya punya anak. Mungkin saya sekarang belum menikah. Ketika saya menikah punya anak, belum sampai. Saya bergumul juga. Sebelum pun Tuhan datang, saya sudah benar. Kalau Tuhan datang pun saya siap. Inilah. Ini kekayaan yang tidak dapat dipengaruhi. Kekayaan yang tidak dapat dipengaruhi. Biarpun triliunan. Nggak mungkin sampai 7 turunan kalau Tuhan tidak benar. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Dimanapun kita berada. Semoga kita dapat mengerti. Ini kekayaan sampai turun-temurun. Tadi anak. Dulu aku muda. Kita orang muda. Sudah berkeluarga tua. Punya anak. Punya cucu. Berarti itulah kekayaan yang besar. Bukan karena kekayaan 7 turunan. Punya mobil, punya aset, punya apa. Belum tentu 7 turunan. Entah buah kandungannya ditutup bagaimana. Kita bilang 7 turunan. Banyak juga orang berdoa untuk meminta buah kandungannya dibuka. Banyak juga orang berdoa untuk supaya ada buah kandungan. Bergumul, sudah kaya bergumul juga. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Bukan itu ukurannya kebenaran. Semoga kita dapat mengerti. Prakteknya. Yaitu kita harus menderita di dalam korban Kristus. Inilah. Korban Kristus. Praktek yang kedua. Tadi kita harus menderita di dalam korban Kristus. Praktek yang kedua, Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini tentang hari Pentakosta. Hari Pentakosta berarti hari pencurahan Roh Kudus. Yesus mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga. Dia datang 40 hari untuk kepada murid-muridnya, memberitakan amanat agung, memberikan tanda-tanda kepada muridnya, memberikan perintah untuk menjadi saksinya. Di hari ke-40 dia naik dan Tuhan berfirman, jangan tinggalkan loteng Yerusalem baru. Mereka tekun di situ. Jadi ini hari Pentakosta di mana murid-muridnya, anak-anak Tuhan tekun di loteng Yerusalem baru dalam persekutuan mereka. Jadi bagi kita juga, kita harus tekun beribadah kepada Tuhan. Tekun beribadah kepada Tuhan. Tekun setia beribadah kepada Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang keempat dan kelima, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Yang saleh, yang benar. Jadi kalau penderitaan Kristus ini ada dalam kehidupan kita, buktinya tadi menderita, berhenti berbuat dosa, menderita karena kebenaran. Yang kedua, praktek yang kedua, kita
tekun beribadah. Ini ada urapan Roh Kudus, sama dengan menghargai salib Tuhan. Kalau dia sudah menderita, dan yang kedua dia bisa tekun beribadah seperti yang diperintahkan Tuhan. Murid-muridnya diperintahkan jangan tinggalkan loteng Yerusalem, tinggal tekun, di situ aku akan curahkan Roh Kudus. Nah, mereka bertekun. Ada salah satu tanda, mereka berbahasa lidah. Inilah sehingga hasilnya dia bisa memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Inilah bagi kita sekarang. Semoga kita dapat mengerti, tidak dibodoh-bodohi. Tidak dibodoh-bodohi, tetapi kita hidupnya benar. Yang kedua, kita harus tekun. Tekun beribadah. Tekun beribadah seperti orang Israel, imam-imam. Orang-orang Israel jangan keluar dari tempat kudusnya Tuhan. Jangan ada yang keluar dari tempat kudusnya Tuhan. Sebab minyak urapan Roh Kudus itu selalu dicurahkan. Seperti di dalam kitab Mazmur itu 133 minyak Harun dari kejanggut turun ke jubahnya sama turun dari surga. Jadi kalau kita tekun beribadah kepada Tuhan dengan kehidupan yang saleh, kehidupan takut akan Tuhan, bahkan juga kota damai itu kota damai sejahtera. Dengan hidup damai sejahtera, maka Roh Kudus tercurah bagi kehidupan kita. Terus menerus minyak itu. Terus minyak itu. Ini kalau firman. Kita baca dulu Imamat pasal yang ke-21 ayat Imamat pasal yang ke-21 ayat ke-12. Imamat pasal yang ke-21 ayat ke-12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allah yang menandahkan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Jangan keluar dari tempat kudus. Dulu orang Israel ketika Musa naik di atas gunung Sinai, Tuhan memberikan 2 loh batu, bahkan Tuhan juga memberikan perintah untuk membuat kemah suci. Itu Keluaran pasal yang ke-25. Kemah suci itu adalah tahta ibadah, miniatur ibadah yang dari surga. Tuhan berikan perintah itu. Dibikinlah mezbah korban bakaran ketika orang Israel berdosa, ada lembu, ya taruh mezbah. Habis itu imam di kolam pembasuh menyuci tangan. Itu lewat baptisan air. Dari situ dia masuk ke ruangan suci. Di situ ada 3 alat. Pelita emas, meja roti sajian, mezbah dupa di atasnya, dan di atasnya lagi itu ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian ada 2 kerup, ada tongkat Harun, ada 2 loh batu. Ada juga 2 kali 7 percikan darah di atas tabut, di depan tabut. Itulah bagi kehidupan kita sekarang, kita tekun beribadah. Beribadah tekun, datang kepada Tuhan seperti yang dilakukan rasul-rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul, dan juga seperti yang dilakukan para imam-imam orang-orang Israel. Tekun beribadah. Ibadah dalam 3 macam ibadah. Kita juga tekun ibadah di gereja mana kita masing-masing organisasinya. Tekun beribadah dalam 3 macam ibadah. Itulah ibadah yang pertama. Kalau dalam terang tabernakel kabar mempelai 3 macam ibadahnya itulah ada ruangan sucinya, 3 alat. Ibadah dalam persekutuan, bersekutu dengan Allah Roh Kudus, bagaikan diberikan minum, domba diberikan minum. Bersekutu dengan Allah Roh Kudus, diberikan minum. Di situ ada karunia-karunia. Bersaksi karena Tuhan aku benar, karena Tuhan aku diselamatkan, karena Tuhan bersaksi, dia bisa bersaksi. Itu kalau di ibadahnya, ya persekutuan ibadah ini itulah terjadinya di ibadah di hari Minggu. Ibadah di hari Minggu bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Di situ kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus, bagaikan diberi minum. Di situ kita ada urapan, kita diberikan sinar, pelita menyala. Bisa jadi saksi lewat lewat apa? Lewat kesaksian kita, lewat puji-pujian kita. Bertekun.
dalam persekutuan. Nah, seperti rasul-rasul juga bersekutu dalam persekutuannya. Dan yang kedua, bersekutu dengan di situ ada alat meja roti sajian. Bersekutu dengan anak Allah di dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya, roti itu berbicara tubuh dan perjamuan suci. Roti juga berbicara firman pengajaran yang benar. Yang kedua, bersekutu dengan anak Allah, bersekutu dalam firman pengajaran yang benar, pendalaman Alkitab, dan perjamuan suci. Inilah korban Kristus. Bersekutu dengan firman pengajaran yang benar dan korban Kristus. Di sini kita bersekutu dengan anak Allah, bagaikan diberi makan, dikasih makan terus. Makan firman, dikasih korban Kristus, tubuh dan darahnya supaya mendarah daging. Setiap firman, setiap korban mendarah daging, bukan lagi keinginan daging, perbuatan daging, tapi tabiat Tuhan, perbuatan Tuhan. Inilah. Dan yang ketiga, bersekutu dengan Allah Bapa. Di situ ada bersekutu dengan Allah Bapa lewat ibadah doa penyembahan. Di situ ada mesbah dupa. Mesbah dupa, dan di situ di atasnya ada kemenyan, asapnya naik ke atas. Kita berdoa menyembah Tuhan. Berdoa menyembah Tuhan. Berdoa menyembah Tuhan. Kita berdoa menyembah Tuhan. Ini kita bersekutu dengan Allah Bapa, bagaikan diberi nafas. Kalau 3 macam ini tampil terus dalam kehidupan kita, maka kita tubuh jiwa roh diisi dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tubuh jiwa roh kita diisi oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberikan minum, diberikan makan, dan diberikan nafas. Jadi pertumbuhan iman kita terus menerus diperbarui sampai sama mulia dengan Tuhan. Diperbarui terus seperti siklus pertumbuhan kehidupan jasmani. Makan, minum, bernafas. Makan, minum, bernafas. Kebutuhan terus secara intensif. Jadi kita harus tekun beribadah kepada Tuhan. Tekunlah beribadah kepada Tuhan. Ayo tekun. Kalau tekun beribadah kepada Tuhan, ada Roh Kudus. Tadi tanda-tanda lidah ada Roh Kudus. Salah satu orang memiliki kuasa Roh Kudus, ada Roh Kudus, ya, berbahasa lidah, tandanya berbahasa lidah. Inilah. Ini. Semoga kita dapat mengerti. Hasilnya kalau kita ada Roh Kudus, kita juga bisa menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bisa bersaksi. Dulu dari Yerusalem, sekarang di akhir zaman dari ujung bumi sampai kembali ke Yerusalem. Yerusalem samawi. Bukan Kanaan secara jasmani, Kanaan samawi, Yerusalem baru. Sampai ke sana tujuan kita. Kalau ada Roh Kudus. Inilah. Ada Roh Kudus. Jadi tekun ibadah, tekun setia ibadah. Semoga kita dapat mengerti. Kalau kita tekun setia beribadah, benar-benar kita beribadah, sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan, maka Roh Kudus ada dalam kehidupan. Hasilnya tadi ada kuasa Roh Kudus. Sampai kuasa Roh Kudus yang terakhir tadi Titus pasal yang ketiga ayat kelima. Roh Kudus terus memperbarui kita sampai sama mulia dengan Tuhan. Ketika Yesus datang kedua kali, kita terangkat di awan-awan yang permai. Masuk ke perjamuan kawin anak domba. Sesudah itu masuk kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus, dan sesudah itu masuk ke takhta surga, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Sesuai dengan tema, Yesus memberikan ciptaan baru bagi anak-anaknya. Sesuai tema ini saya ambil. Tuhan memberikan ciptaan baru sampai ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Dengar seperti ini dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu datang dalam kehidupan kita? Lewat korban Kristus.
Roh Kudus itu bagaimana? Lewat tekun beribadah kepada Tuhan. Tekun beribadah. Tekun beribadah dalam 3 macam ibadah, bersekutu dengan anak Allah, bersekutu dengan anak Allah, bersekutu dengan Allah Roh Kudus, dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus, dengan ibadah doa penyembahannya. Tekun. Di situ ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kesalehan, dengan takut akan Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Ayo, semakin kita sungguh-sungguh lagi, semakin diberkati lagi kita dalam pengenalan akan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Orang bukti ada Roh Kudus itu benar, rela sengsara sama seperti Kristus. Orang ada Roh Kudus itu dia tekun ibadah. Ada Roh Kudus. Tidak lagi hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Apapun persoalan masalah, selesai. Ada Roh Kudus. Ayo kita terima Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Asalkan hati kita ada dosa, akui. Ada kelemahan, akui. Asalkan kita kembali ke jalan Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus. Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, buka hatimu. Roh Kudus mencurahkan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir
Jama kami Tuhan, ampuni kami, jama kami Tuhan, bebaskan kami, Roh Kudus. Ya la 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 kami dimanapun yang berada Tuhan, lepaskan kami, bebaskan kami Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan, syukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepada Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berembuslah Roh Kudus-Mu di hari-hari ini. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan selalu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah mati di kayu salib, memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan juga memberikan tuntunan agar kami tekun beribadah Tuhan. Buat hari ini kami merasakan itu Tuhan di hari-hari ini. Kami mau hidup dalam Roh-Mu, dalam korban-Mu. Buktinya Tuhan kami bisa berhenti berbuat dosa. Buktinya kami bisa benar dan mengalami kesengsaraan karena Tuhan. Dan buktinya kami bisa Tuhan tekun beribadah dan mencari Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman-Mu bagi setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Bahkan Tuhan juga Engkau ampuni segala dosa kami. Bahkan bubuhkan berkat-Mu dalam setiap pergumulan kami. Apapun anak-anak-Mu Tuhan hari ini pergumulan, persoalan, masalah, baik dalam sakit, penyakit, dalam nikah, buah nikah, pekerjaan, usaha, studi, bahkan kuliah, bahkan lain-lainnya Tuhan dalam pelayanan ibadah Tuhan, berkati, campur tangan mengalir kehidupan kami, bahkan keluarga kami, famili kami, saudara kami, Tuhan campur tangan juga Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan, biarlah kami di hari-hari ini semakin takut akan Tuhan, semakin benar di hadapan Tuhan, semakin hidup dalam kepribadian Tuhan. Syukur kepada Tuhan, syukur kepadamu, nama Tuhan yang dipermuliakan dimanapun Tuhan kami berada. Sekali lagi Tuhan tahu isi hati kami, Tuhan yang dipermuliakan. Tetapkan firman-Mu, bubuhkan berkat-Mu, segala kuasa iblis, setan, roh jahat, sakit, penyakit, kuasa kegelapan, alis firman, tertangkal jimat, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan, berikan Roh-Mu, firman-Mu, bahkan darah-Mu, sehingga kami Tuhan mengalami pembaruan terus menerus, dan kuasa mujizat-Mu terjadi, dan iblis tidak mengganggu kami, menggerogoti kami, tapi nama Tuhan yang kami permuliakan. Terpujilah Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum kami mengakhiri, kami terima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kami buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.